Mengejutkan, drone-drone Israel jatuh di Suriah, begini jadinya. Militer Israel mengumumkan bahwa beberapa pesawat tanpa awaknya atau drone milik militer Israel jatuh di dalam wilayah Suriah. Juru bicara militer mengatakan drone penunggang langit itu jatuh di wilayah Suriah karena kesalahan teknis yang dilaporkan Quds Press. Lebih lanjut, tidak ada ketakutan dan kebocoran informasi, ungkap dari militer yang tidak mau disebutkan namanya itu. Rincian lebih lanjut tentang alasan jatuhnya drone tersebut tidak dipaparkan, sementara tidak ada komentar dari pihak manapun di Suriah. Ini bukan pertama kalinya drone Israel ditembak jatuh di dalam wilayah Suriah. Pada akhir Maret lalu, sebuah drone milik Israel juga jatuh dalam operasi reguler, terus menembus wilayah udara Suriah melalui drone. Hal itu memberikan kerugian yang besar bagi Israel, kan dikabarkan drone penunggang langit itu menjadi salah satu drone pengintai yang termahal milik Israel dan kini hancur, tak tersisa, bahkan tidak mendapatkan apa-apa atas pengintaiannya di Suriah, malah jatuh hingga remuk begini. Mengejutkan, ketika Zionis tengah melakukan operasi dengan menggunakan helikopter, dikabarkan helikopternya jatuh dan tewaskan pilot dan semua isinya. Sebuah helikopter rezim Zionis jatuh di kota Netanya, pesisir pantai wilayah pendudukan, dan menghabisi atau menewaskan pilotnya. Surat kabar Israel, Yerusalem Post melaporkan jatuhnya sebuah helikopter rezim Zionis di kota Netanya dan tidak menyebutkan penyebab insiden tersebut, hanya mengatakan jika benar hal itu terjadi. Pilot helikopter rezim Zionis yang jatuh di dekat Kiryat Hashalom akhirnya tewas setelah sebelumnya dievakuasi tim medis dan diperiksa secara medis. Diketahui petugas tim medis rezim Zionis mengatakan, saat kami tiba di lokasi kejadian, kami melihat helikopter jatuh di area terbuka di sebuah lahan pertanian yang luas. Kami mengevakuasi pilot pesawat yang ternyata sudah berusia 50 tahun dan tidak sadarkan diri dan mengalami luka yang sangat parah. Ditambahkannya, kami lalu melakukan pemeriksaan medis, tapi pilot tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan kami menyatakan bahwa ia meninggal di lokasi. Sampai saat ini pejabat Tel Aviv dan media-media rezim Zionis tak memberi penjelasan lebih detail terkait identitas pilot dan juga sebab musabab jatuhnya helikopter tersebut. Malah Zionis tidak memberitakan secara gamblang salah satu bencana yang terjadi di siang hari tersebut. Mereka memilih untuk tutup mulut. Ada apa gerangan? Perang saudara di Israel tidak dapat dihindari, gonjang-ganjing di negara Zionis akibat Netanyahu. Mungkin inilah balasan untuk bangsa Zionis yang terus melakukan perpecahan dan pertumpahan darah di Palestina, karena kini negaranya sendiri yang mengalami perpecahan. Namun ironisnya, ini terjadi antara saudara antar Zionis yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban dan kondisi ekonomi hingga keamanan Israel makin mengenaskan. Bahkan militernya disebut segera bubar dan banyak para pasukan yang telah menggantungkan seragamnya dan tidak rela untuk membela negaranya lagi. Sementara itu keadaan politik di Israel terus memanas. Presiden negara Yahudi
Isaac Herzog bahkan menyebut saat ini negaranya sedang dalam situasi perang saudara. Panasnya kondisi ini dikarenakan reformasi peradilan yang diusulkan Parlemen Israel, Knesset, dengan berencana untuk menciptakan undang-undang yang akan sangat mengubah cara sistem peradilan negara itu beroperasi. Kritikus pemerintah mengatakan peraturan itu dapat membahayakan demokrasi. Undang-undang tersebut akan mengubah sistem peradilan Israel dengan memberikan kendali penuh kepada pemerintah atas penunjukan yudisial. Itu juga akan melemahkan Mahkamah Agung Negara hingga pada titik efektif mengakhiri perannya sebagai pengawas kekuasaan eksekutif dan legislatif. Usulan ini pun telah mendapatkan pertentangan luas dari warga Israel. Demonstrasi besar-besaran pun pecah dengan para pilot militer juga mengancam untuk tidak hadir bertugas dan telah memulai petisi untuk memprotes perubahan tersebut. Menurut Herzog, situasi ini telah menjadi ancaman besar bagi Israel. Ia menyebut kondisi ini telah merusak ekonomi keamanan, ikatan politik Israel, dan terutama kohesi yang terjalin di negara itu. Bahkan 3 lembaga pemeringkat ekonomi yaitu S&P Global, Moody's, dan Fitch mengatakan bahwa akan ada dampak yang besar bila undang-undang reformasi peradilan itu disahkan. Mereka yang berpikir bahwa perang saudara yang nyata dengan nyawa yang hilang adalah garis yang tidak akan kita lewati, tidak tahu. Tepatnya sekarang, 75 tahun setelah keberadaan Israel, jurang maut ada di ujung jari kita, kata Herzog dalam pidato yang dinamakan Petunjuk Rakyat, sebagaimana dikutip The Jerusalem Post. Presiden mengatakan bahwa yang diinginkan sebagian besar warga Israel adalah keadilan dan perdamaian. Mengklaim bahwa arahannya jelas, yaitu memberikan keduanya pada masyarakat. Arahan tersebut dapat menggantikan undang-undang saat ini dan dapat berfungsi sebagai dasar untuk proses legislatif baru. Saya orang beriman, tapi saya tidak naif. Saya tahu bahwa begitu saya menyelesaikan kata-kata saya, mungkin bahkan sebelum itu, lawan akan muncul dari semua sisi. Saya juga tahu bahwa akan ada yang mengelak dari tanggung jawab dan akan ada yang sudah setuju dan tiba-tiba menyangkal bahwa mereka melakukannya atau menarik kembali persetujuannya. Tambahnya, pernyataan Herzog ini pun langsung mendapatkan reaksi dari partai penguasa yang juga motor politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Likud. Mereka justru menuduh pihak oposisi yang tidak ingin bekerja sama dan bernegosiasi terkait draft usulan undang-undang itu. Garis besar yang disampaikan oleh Presiden memang membahas isu reformasi, tapi sayangnya itu mencakup klausul-klausul kunci yang hanya melanggengkan situasi yang ada dan tidak menciptakan keseimbangan minimum yang diperlukan antara cabang pemerintah, ungkap Menteri Pendidikan Yoav Kish dalam sebuah pernyataan atas nama partai. Banyak menteri kemudian meluncurkan serangkaian pernyataan yang kemungkinan besar didikte oleh partai dengan argumen utama bahwa arahan tersebut bukan merupakan perubahan nyata. Menurut sejumlah laporan, negosiasi antara perwakilan presiden dan koalisi terhenti setelah Menteri Kehakiman Yariv Levin, Ketua Partai Sas Aryeh Deri, serta Ketua Komite Hukum, Keadilan dan Konstitusi Knesset